Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang ruahan yang biasanya itu ada di daerah Jawa. Istilah ruahan itu, walaupun itu juga sudah ada di mana-mana, di Sumatera juga ada, karena di Sumatera juga banyak orang Jawa. Dan kemudian yang biasanya kita ketahui itu, kata ruahan itu berasal dari kata arwah, ruh ataupun arwah dari bahasa Arab. Kalau tidak salah seperti itu. Entah bagaimana ceritanya, kemudian menyebutnya ruah atau ruahan. Dan itu terjadi kalau di bulan Hijriah, itu bulan Sya'ban, sebelum Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban itu juga disebut bulan ruah kalau orang Jawa begitu. Kemudian yang mengadakan ruahan itu biasanya dilakukan ketika menjelang bulan suci Ramadan atau mulai pertengahan bulan Sya'ban. Dan mereka yang mengadakan itu biasanya mengundang tetangga kanan kirinya untuk hadir di rumahnya, mengadakan acara doa bersama, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal atau keluarganya atau orang tuanya. Biasanya seperti itu. Dan dalam acara itu ya ada makanan yang nanti disediakan, juga ada makanan yang nanti dibawa pulang. Kalau umumnya itu istilahnya ya kenduri atau kendurian. Biasanya seperti itu. Dan kemudian acara ruahan ini kita coba pahami sebenarnya ini ada tidak di dalam ajaran agama Islam. Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau tidak ada ya mungkin masih bisa kita luruskan, kita urai, karena tidak semua yang tidak ada di zaman Rasul, tidak secara langsung diperintahkan, itu mesti salah, tidak. Tapi masih bisa diurai. Walaupun ada juga hal-hal yang mungkin tidak bisa, walaupun kita paksakan. Nah, untuk itu kita coba mulai dari umpamanya ada sebuah ayat surat Al-Isra ayat 36, potongannya saja, yang berbunyi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, yang artinya jangan kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu, tanpa tahu dasar pengetahuannya.
itu Allah memberi pesan peringatan kepada kita sebagai umat Islam yang beriman, jangan melakukan sesuatu tanpa mengetahui ilmunya, atau bahasa lain, jangan kita itu melakukan sesuatu hanya taklid buta, mengikut tapi tidak tahu ini sebenarnya ada dasarnya atau tidak, benar atau tidak. Kalau bisa kita ya harus mencari tahu, biar apa yang kita lakukan itu nyata-nyata benar, sehingga bisa bernilai amal soleh dan menjadi pahala. Jadi itu yang harus kita ketahui. Dan kemudian juga apa yang kita lakukan itu memang ada secara langsung dari perintah Allah dan Rasul, ada di Al-Quran dan hadis, ada yang mungkin tidak secara langsung. Dan kemudian juga ada kaitannya dengan budaya, dan budaya itu kebiasaan manusia di daerah tertentu beda dengan daerah yang lain. Kemudian tidak semua yang namanya budaya itu salah, ada yang benar, ada yang mungkin salah, ada yang istilahnya itu baik, tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis, dan ada yang bertentangan, sehingga kita tidak bisa memukul rata salah semua, tidak, atau benar semua juga tidak. Maka perlu semacam klarifikasi, mana saja yang salah dan mana saja yang benar. Kemudian kalau untuk ada yang salah, mana saja juga yang masih bisa diluruskan, dibenarkan, dan mana saja yang tidak bisa. Umpama kita berikan beberapa contoh, salah satunya yang mungkin tidak ada tuntunannya, tapi insya Allah itu dibenarkan karena tidak bertentangan dengan syariat, insya Allah. Umpamanya masalah makan. Orang Arab itu kan makannya roti, kurma kan gitu. Tidak seperti di Indonesia makannya nasi, umpama seperti itu. Dan itu Rasulullah tidak makan nasi, dan masyarakat situ juga dulu tidak, kan, kita makan nasi. Dan itu tidak ada dalil secara langsung bahwa kita disuruh makan nasi ataupun tidak boleh, kan tidak ada. Tapi bukan berarti terus ketika tidak ada itu salah, kan tidak, insya Allah. Karena kita memang disuruh makan, kulu wasrobu wala tusribu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ada ayat kita memang disuruh makan, tapi ayat itu tidak menjelaskan makanan secara rinci, jenisnya tidak. Walaupun nanti ada ayat yang lain mempertegas kita disuruh makan makanan yang halalan thayyiban, yang halal dan baik, insya Allah seperti. Jadi nasi itu masih termasuk tergolong makanan yang halal dan baik, kan gitu, masih bisa dimasukkan ke situ. Walaupun nanti masih diurai lagi halal dari mana, kan begitu. Apakah memang hasil usaha sendiri atau membeli dengan cara yang benar, karena bisa saja apa yang dilakukan itu atau nasi yang didapatkan itu hasil dari mencuri umpamanya, maka sesuatu yang zatnya halal bisa menjadi haram. Jadi dari contoh nasi itu
bisa jadikan pelajaran bahwa ya tidak semua yang tidak ada dalil secara tegas wujudnya nasi tadi, tapi masih bisa dibenarkan. Begitu juga cara makan. Orang Arab makannya kurma dan roti. Tentunya ya itu memang cocok makannya dengan jari, tangan secara langsung kan begitu. Umpamanya 3 jari. Ya bisa saja seperti itu. Karena sesuai dengan jenis makanannya. Tapi kalau umpamanya kita makan bakso di sini, ya mungkin kalau harus pakai tangan ya mungkin akan kesulitan karena bakso itu biasanya disajikan masih panas dan ada kuahnya. Jadi kalau jari kita dimasukkan ya bisa melepuh kan seperti itu. Jadi sehingga kita makannya pakai sendok, dan menyinggung sendok itu tentunya zaman Rasulullah ya mungkin tidak ada dan tidak cocok makan roti pakai sendok kan, karena roti itu biasanya ya langsung pakai tangan kan seperti itu. Dan itu pun juga tidak bisa kita hakimi atau kita hukumi salah karena tidak ada dalil. Kemudian juga ada yang memang salah menurut syariat sehingga tidak bisa dibenarkan. Umpamanya ada yang saudara kita kalau berpakaian terbuka auratnya masih kelihatan. Kalau perempuan umpamanya dadanya masih kelihatan umpamanya. Itu mungkin ya tidak cocok, tidak sesuai dengan syariat Islam karena ada aturan-aturan tertentu aurat yang harus ditutup itu baik laki-laki ataupun perempuan, sehingga cara berpakaian yang tidak menutup aurat itu tidak bisa dibenarkan. Walaupun untuk membenarkannya juga harus bijaksana, harus ada tahapan. Tidak bisa langsung kita istilahnya itu menyalahkan begitu saja. Tentunya perlu proses. Tapi paling tidak kita tahu, oh ya ini perlu dirubah yang tidak sesuai. Tapi yang jelas budaya itu ada yang bisa dibenarkan dan ada yang tidak. Contoh makanan juga mungkin ada masyarakat kita masih makan daging babi umpamanya. Ya itu kalau menurut Islam ya tidak dibenarkan, dan itu juga tidak bisa diluruskan. Maksudnya maunya dimasak dengan berapa derajat sehingga biar kumannya mati semua atau apa, ya tetap tidak bisa. Itu tetap haram menurut Islam, insya Allah seperti itu. Jadi itu yang harus kita ketahui. Atau makanannya sudah awalnya sebenarnya halal, umpamanya ayam. Ayam itu sebenarnya kalau mengolahnya benar, ya insya Allah halal kan ayam. Tapi kan ada mungkin budaya tertentu kalau menyembelih ayam itu bukan disembelih, baru-baru pakai bismillah. Mungkin caranya dipukul sehingga alasannya biar darahnya itu tidak terbuang umpamanya. Ya itu kan menjadi bangkai nantinya, itu salah juga. Jadi itu artinya masih bisa diluruskan, boleh makan ayam, tapi cara menyembelihnya harus begini yang benar umpamanya. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian kita kembali lagi ke ruah tadi atau ruahan itu ya. Itu juga pada awalnya sekilas kalau dicari dasar dalilnya ya tidak ada. Maksudnya ada Al-Quran atau hadis menyuruh kita ruhan, tidak. Tapi kalau kita coba uraikan, nanti ada beberapa hal yang masih bisa diluruskan.
insya Allah, sehingga apa yang dilakukan itu ya tidak salah kan, tidak seperti itu. Umpamanya mengundang tetangga tadi untuk berdoa. Nah, berdoa itu sebenarnya kan baik, ya, mendoakan orang yang sudah meninggal juga baik insya Allah. Jadi kalau niatnya ingin mendoakan ya, orang yang sudah meninggal, tidak ada salahnya kan. Jadi itu boleh-boleh saja. Dan masalah waktu, ya kita tidak membuat aturan saja, aturan baru kita dianjurkan atau disunahkan atau diwajibkan kalau bulan ruah umpamanya, kalau untuk acara seperti ini. Nah itu ya kita kalau bisa ya jangan seperti itu, karena boleh kita berdoa kapan saja insya Allah. Dan mengundang orang lain untuk diminta bantuannya mendoakan juga insya Allah ya boleh saja. Karena ada ayat yang mengajarkan ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan takwa. Jadi mengajak menolong orang lain ataupun minta tolong orang lain dalam hal berdoa itu ya insya Allah itu termasuk tolong menolong. Karena tolong menolong itu kan tidak hanya yang bentuknya fisik ya, membantu mengerjakan sesuatu ya tidak juga. Doa juga bisa masuk ke situ. Insya Allah masih bisa diluruskan niatnya, pokoknya mengirim atau mendoakan orang yang meninggal. Kemudian masalah makanan juga demikian. Kalau umpamanya istilahnya itu kayak zaman Nabi Ibrahim, kedatangan tamu yang sebenarnya itu malaikat kan, tapi Nabi Ibrahim tidak tahu, tapi langsung Nabi Ibrahim memotong sapi muda kalau nggak salah, terus dimasak, disediakan. Artinya apa? Menyuguhi istilahnya, menyediakan makanan untuk tamu itu ya baik, dan itu anjuran, karena kita juga disuruh menghormati tamu. Cara menghormati kan bisa wujudnya dikasih jamuan makanan, bisa seperti itu. Apalagi yang dilakukan kegiatan ruahan itu yaitu kan mengundang, berani mengundang itu ya saya kira ya tidak ada salahnya berani menjamu kan gitu. Baik jamuan itu dimakan di situ atau sebagian dibawa pulang, dan itu ya sah-sah saja kan gitu. Namanya cara membuat kebaikan kepada orang itu boleh dalam bentuk yang beragam ya, yang masih dibenarkan insya Allah. Kalau yang diberikan itu hal-hal yang baik, insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah kegiatan ruahan itu ada beberapa hal yang sebenarnya masih dibenarkan kan itu. Yang tidak dibenarkan mungkin ya atau tidak bisa diluruskan ya mungkin ada kirim untuk danyang atau apa itu saya kurang tahu. Umpama ada yang begitu ya itu mungkin ya sulit dibenarkan kan. Jadi tetap kita mendoakannya kemudian untuk orang yang sudah meninggal. Jadi seperti itu. Dan di dalam niat itu saja yang kadang banyak yang kurang pas mungkin. Niatnya hanya sekedar pokoknya kirim doa tapi tanpa diluruskan niatnya apakah ini benar-benar lillahi ta'ala ataukah hanya sekedar ikut-ikutan. Kan ada yang ya pokoknya bulan ruah ya acara seperti ini ya, ikut-ikut karena orang tua atau tetangga dulu seperti ini, yang akhirnya hanya taklid tanpa ilmu. Tapi kalau dia punya ilmu pengetahuan yang benar sehingga tahu namanya doa itu ya tidak harus seperti ini, tapi seperti ini juga boleh kan gitu. Sehingga jangan terpikirkan ini suatu yang wajib harus seperti ini.
Tidak, insya Allah. Jadi itu yang harus kita ketahui dan saya sampaikan seperti ini karena biasanya juga ada pro kontra, ada yang mengharamkan atau menyalahkan, ada yang mengatakan benar. Maka kita harus belajar bijaksana mana saja yang memang benar dan mana saja yang memang itu tidak bisa dibenarkan. Kalau ada tapi kalau tidak ada ya alhamdulillah, itu insya Allah yang diharapkan seperti itu, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi amal soleh, insya Allah seperti itu. Dan kalau masalah istilah, ya itu kan cuma istilah, jadi jangan kaku gitu, hanya karena tidak ada istilah ruahan terus oh ini tidak benar, oh ini bukan Islam, ya namanya istilah kan itu bahasa. Sedang banyak yang kita lakukan itu insya Allah benar, walaupun istilahnya saja yang atau ungkapannya yang beda. Umpamanya cara memanggil, kalau orang tua itu kan kalau di Arab ya Rasulullah dulu ya mungkin pakai istilah abi, umi, bapakku, ibuku kan. Tapi orang Indonesia kan ya tidak pakai abi, umi. Tapi apakah terus istilah mulai ayah, ibu itu salah kan ya? Tidak, insya Allah. Termasuk kita itu harus banyak-banyak bersyukur, terima kasih. Sukron kalau Arabnya. Terus kita makainya tidak sukron, terima kasih. Oh, itu udah ada dalilnya kata terima kasih. Ya enggak begitu kan. Itu kan hanya beda bahasa saja. Jadi ada hal-hal yang hanya istilah saja yang beda, tapi intinya insya Allah masih dibenarkan. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu kaku ya, memahami agama ini kaku. Pokoknya kalau enggak persis kayak sana salah, ya tidak, insya Allah. Jadi itu yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita, cara memahami agama itu. Jadi harus dilihat-lihat dulu, jangan langsung main hitam putih gitu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita. Oh ternyata ya tidak semua ya yang kaitannya ruah itu terus mesti nggak ada dalil, salah, enggak juga. Dilihat-lihat, insya Allah kan gitu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.